Salam saudaraku yang kekasih. Selamat Jumat Agung memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus demi untuk keselamatan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat saudara dan saya di saat memperingati akan Jumat Agung, hari kematian Yesus, terambil dari Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bahwasanya firman Tuhan ini menarik satu sosok yang taat, yang beriman kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, yang saleh kehidupannya. Tadinya dia adalah seorang raja, namun dia dikukuhkan menjadi seorang imam besar yang luar biasa. Dia pernah memberkati Abraham. Dia tinggal di kota Salem yang kemudian berikutnya menjadi Yerusalem. Raja menjadi imam, pengantara antara Allah dengan manusia. Antara manusia menaikkan semua permohonannya kepada Allah, karena dia dipercaya adalah imam yang luar biasa. Imam yang memberikan contoh ketaatan dan kesalehan hidup di hadapan Allah. Dalam rangka memperingati hari Jumat Agung kematian Yesus ini, hal itu diangkat kembali. Mengapa? Ini teks kitab kepada orang-orang Ibrani adalah orang Ibrani yang taat dan setia kepada aturan-aturan keyahudian plus aturan kekristenan. Jadi mereka adalah orang Yahudi yang sudah Kristen. Namun karena ketaatannya, karena kesalahannya menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan di ranah kehidupan orang Palestina ketika itu, mereka menjadi sasaran kemarahan-kemarahan orang Kristen Yahudi yang sudah murtad. Malah harta benda mereka dijarah habis-habisan. Mereka disakiti di antara sesama, membuat mereka jauh dari persekutuan, membuat mereka tidak senang lagi mendengarkan tentang Injil, membuat mereka hidup jauh dari persekutuan, bahkan dari Allah sendiri. Karena itulah sosok imam yang setia, sosok imam yang dipilih oleh Allah yang taat dan sekaligus yang saleh itu dijadikan sebagai role model untuk menjawab pergumulan mereka. Karena ketika mereka taat, mereka dikatakan dalam ayat 10 akan dipermuliakan. Mereka akan dipanggil bersama-sama Allah menurut peraturan Melkisedek. Mereka yang taat itu, mereka yang setia itu akan tetap hidup bersama-sama Allah Bapa di sorga. Mungkin saudara dan saya berada dalam situasi di persimpangan, merasa kena tekan, mengusik rasa ketaatan, mengusik rasa kesalehan kita. Tapi firman Allah ini, firman Allah di saat kita memperingati akan Kristus Yesus sebagai tokoh utama, tokoh sentral, anak Allah, di mana Allah berkenan kepadanya, mengingatkan kepada kita bahwa dia adalah keturunan Daud. Daud yang adalah dipercayakan menjadi pewaris kerajaan dan menjadi pewaris imam besar itu. Dan nyata raja dan imam besar itu ada ciri khas segalanya dalam diri Yesus Kristus. Di saat kita memperingati Yesus yang
berkorban itu, yang taat itu. Yang sama seperti Melkisedek itu. Dirindukan kita juga menjadi taat, menjadi orang yang saleh, yang setia kepada Allah di dalam berbagai macam pergumulan hidup oleh karena iman kita. Jadilah saudara dan saya orang yang sungguh-sungguh taat dan perkasa, yang hidup bersama-sama Allah, yang mencitrakan kesalehan dan ketaatan kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang menguatkan kami agar kami taat, saleh, setia kepada Tuhan, karena Kristus bersama-sama kami untuk dimuliakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.